ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami khulafaur rasyidin wa ila hadratil ulama'il amilin wa ila hadrati aulai talami masyariki ila magharibiha bariha wa barriha wa bahriha wa na khususan ila hadrati Syabdul Qadir Jalani radhiyallahu an wa ila hadrati aulai tis'afi Indonesia khususan ila hadrati Mbah Sunan Ampel lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami'i musannifin khususan ila hadrati al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila hadrati jami'i madhahibil arba Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami'i Imam Maturidi, Imam Asy'ari wa ila hadrati Imam Ghazali Sayyid Sunnat al-Baghdadi wa ila hadrati jami'i masasisi Tambak Beras Mbah Wahab Mbah Bungo Mbah Hamid Mbah Fatah Mbah Sholeh Mbah Siha wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami masasisi al-mimbar Mbah Mansur Ustaz Farid wa ila hadrati masasisi Denanyar Mbah Bisri Sansuri wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati masasisi Tebu Ireng Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Wahid Hasyim wa Abdurrahman Wahid wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati jami masasisi Miftahul Falah khususan ila hadrati Mbah Yusuf Sanawi Mbah Syarif wa ila hadrati jami ustadi wa asatidati wa na khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhriya Jamal Ki Idris Jamaluddin Ahmad Ki Mustaqim Ki Salahuddin Ki Jalil wa ila hadrati Mbah Husain Ilyas Mojokerto wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati wa ila hadrati Kyai Haji Muhammad Ilham Yusuf wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati talamidi fi hadil ma'had Allahumma fa'ulumma wa barikulumma Allahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan hadis tentang puasa. Kalau kemarin kita telah membahas hadis tentang puasa sampai 5 hadis, maka yang kita bahas sekarang adalah hadis ke-6 dari hadis tentang puasa di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis itu, hadis nomor 6, diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah. Bismillahirrahmanirrahim. An Hafsata, saking Hafsah Ummul Mukminina kang dadi ibuke wong mukmin. Sayyidah Hafsah ini dikatakan menjadi ibunya orang mukmin karena beliau adalah termasuk istri daripada Nabi Muhammad SAW. Hafsah ini statusnya sama seperti Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah itu dari putri Abu Bakar, kalau Hafsah merupakan putri dari Sayyidina Umar. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika pada saat beliau menjadi seorang nabi, beliau ini menikah dengan putri sahabatnya bukan karena kehendak Nabi Muhammad. Ini harus dicatat. Bukan kehendak Nabi Muhammad, melainkan kehendak dari sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk menikahi para putrinya. Lah, kenapa kok sahabat memiliki keinginan putrinya dinikahi oleh Nabi Muhammad? Tentunya jawabannya adalah karena Nabi Muhammad satu orang yang mulia, makhluk yang mulia. Sopo sing gak pingin gue menantu wong sing mulia dari makhluk Allah yang paling mulia. Tentu ini menjadi pertimbangan daripada sahabat yang menikahkan putrinya kepada Nabi Muhammad. Selain itu juga Nabi Muhammad ini orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga daya tarik kecerdasan beliau, kepintaran beliau terhadap para sahabat untuk menikahkan putrinya kepada beliau ini sangat kuat. Nah, itu. Apalagi ada jaminan siapa yang dinikahi oleh Nabi Muhammad, insya Allah dia akan bersama Nabi Muhammad di surga. Ini menjadi daya tarik. Maka para sahabat pada saat itu ingin menikahkan putrinya kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, Sayyidah Hafsah merupakan putri dari Sayyidina Umar, Aisyah merupakan putri daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah yang menjadi Ummul Mukminin, menjadi ibunya orang mukmin. Karena beliau adalah termasuk Ummul Mukminin ketika sepeninggal Nabi Muhammad, maka istri-istri Nabi tidak diperkenankan dinikahi oleh selain Nabi Muhammad itu sendiri. Berbeda dengan
perempuan lain ketika suaminya meninggal, mereka bisa menikah atau dinikahi oleh laki-laki lain. Tapi kalau Ummul Mukminin tidak bisa dinikahi. Ini perbedaan antara istri Nabi dengan istri bukan Nabi. Kita baca An Hafsata saking Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin kang dadi ibu wong mukmin. Sekali lagi Sayyidah Hafsah merupakan putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Nabi sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku lam yubayyit ora netepake, ora nginepake sapa man asoma ing poso qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar shadiq. Falasiyama mengko ora ana poso iku maujud lahu kedeman. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa al-khamsatu Imam Khamsah. Wa malalan condong sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i ila tarjihi waqfihi ing atase ngunggulake mauqufi hadis. Wa sahahu lan ngarani sahih ing hadis marfu'an hale hadis marfu' sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Wali Darul Qutni lan iku kedue Imam Darul Qutni la siyama ila akhiri utawi lafat la siyama ila akhiri. La siyama ora ana poso liman kedhe wong. La siyama ora ana poso iku maujud liman kedhe wong lam yafrid kang ora niat sapa man hu ing poso minalaili saking wengi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah ini adalah berkaitan dengan niat dalam puasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amal ibadah harus didahului dengan niat untuk menjadi satu keabsahannya. Nah, dalam puasa pun juga ada niat. Nah, dalam puasa, niat puasa ini berbeda dengan pada saat kita melakukan sholat, di mana niat sholat itu adalah pas takbiratul ihram. Artinya di awal dari ibadah tersebut. Tapi dalam puasa boleh ya, dari setelah maghrib kita melakukan niat ya, sampai berakhir pada saat sebelum fajar shadiq. Artinya niat itu dilakukan sebelum kita melakukan puasa, karena melakukan puasanya setelah fajar shadiq, setelah subuh itu kita sudah melakukan puasa. Nah, niatnya harus sebelum itu. Nah, dalam kaitan orang yang berpuasa kok tidak melakukan niat sebelum waktu subuh masuk, niscaya puasanya tidak sah. Nah, puasa apa yang tidak sah jika niatnya sebelum subuh adalah puasa wajib. Di dalam fikih diterangkan begitu. Sementara puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan sebelum zawalus syamsi, pada saat matahari berada di atas, sebelum dia lengser ke timur, ke barat maksud saya, atau bayang-bayangnya ke timur, masih diperbolehkan niat puasa sunnah pada saat itu. Tapi kalau puasa wajib niatnya harus sebelum fajar shadiq. Maka dalam kaitan ini Nabi mengatakan malam yubayyit asyama qoblal fajri fala siyamalah. Orang yang tidak menetapkan niat puasa pada saat sebelum fajar, maka dia tidak dianggap sah puasanya. Sekali lagi, puasa yang dianggap tidak sah dengan tanpa niat sebelum fajar itu adalah puasa wajib. Puasa sunnah tadi sudah dijelaskan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Menurut redaksinya Darul Qutni, substansinya sama, redaksinya berbeda.
Beliau katakan la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada dikatakan orang itu berpuasa ya, ketika seorang tersebut tidak niat pada malam hari. Nah, ada perbedaan redaksi. Kalau di atas ada kalimat atau kalimatnya niat itu sebelum fajar. Kalau menurut Darul Qutni redaksinya niat itu pada malam hari. Substansinya sama. Sebelum fajar itu adalah malam hari, dan malam hari adalah yang menjadi substansi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni. Hadis selanjutnya wan Aisyah. Kalau Aisyah adalah putri Abu Bakar, Ummul Mukminin juga. Jadi ibunya orang mukmin karena menjadi putri atau menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah istri Nabi yang dinikah oleh Nabi pada usia dini. Nah, dalam kaitan ini Nabi Muhammad tentu bukan dari kehendak Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah, tapi atas perintah Abu Bakar sebagai sahabat. Dan ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi Muhammad untuk menikahi putrinya, beliau tidak bisa menolak karena dilihat Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali meyakini Nabi, mengimani Nabi sebagai seorang Nabi, mengimani Nabi, meyakini Nabi pada saat Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dikabarkan oleh Abu Bakar, mesti Abu Bakar meyakini dan membenarkannya. Maka kemudian Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq, karena Abu Bakar selalu membenarkan Nabi Muhammad. As-Siddiq itu membenarkan artinya. Jadi tidak bisa Nabi Muhammad menolak Aisyah untuk diminta oleh Abu Bakar untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad. Gak bisa Nabi Muhammad menolak karena ada peran Abu Bakar di situ. Pun tidak itu saja, Allah pun memerintahkan hal tersebut. Allah pun memerintahkan untuk menikahi Aisyah. Dalam kaitan ini adalah untuk merajut persahabatan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Jadi kalau ada kaum orientalis yang mengatakan bahwa Nabi itu hiperseks, mohon dikoreksi kalimat tersebut karena tidak sesuai. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi Muhammad sangat mencintai ibunda Khadijah, ketika sepeninggal Khadijah, ibunda Khadijah, beliau baru menikah lagi dan sebelumnya tidak menikah. Dan bahkan menurut sejarah beliau tidak mau menikah lagi, tapi karena diperintah oleh Allah untuk menikah lagi, beliau menikah lagi dengan beberapa istri selanjutnya, termasuk Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian istri-istri Nabi yang lain. Semuanya adalah perintah Allah, bukan kehendak nafsu daripada Nabi Muhammad. Itu perlu diingat. Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu hiperseks sehingga nikah lebih daripada 9 orang. Tidak ada. An Aisyah radhiyallahu an. Dari Aisyah radhiyallahu an qalat dawu sapa Aisyah. Dahola mancing alayya ing atase ingsun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin ing dalem siji dina. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, hal indakum syai'un. Hal indakum ana ta ing dalem monggone sira syai'un utawi ana ta iku ing dalem monggone sira syai'un utawi sewiji-wiji. Kulna mongko ngucap sapa ingsun lah boten wonten. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa ini mongko utawi sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Tuma atana nuli teka sapa Kanjeng Nabi yauman ing dalem ing kita yauman ing dalem siji dina akhara kang meneh kang liya. Fakulna nuli ngucap atau dawuh sapa Kanjeng Nabi, dia dan wai hadiah akeh atau den wai hadiah lana kedua wai hadiah
Uhdiya awe hadiah lana maring kita sapa haisun ngene. Uhdiya dan wehake hadiah lana maring kita apa haisun jenang kurma. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi arini meruhake sapa sirani ing ingsun hi ing haish falakot asbahtu mongko ing dalem nalikane manjing isuk sapa ingsun saiman hale wong kang poso fa akala nuli dahar sapa Kanjeng Nabi rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Aisyah. Satu ketika Aisyah mengatakan bahwa Nabi pernah masuk ke kamar Aisyah, ke rumah Aisyah, dan pada saat itu Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah di kamu makanan? Adakah kamu punya makanan, Aisyah?" Jawab Aisyah atau Sayyidah Aisyah, "Tidak punya Nabi, tidak punya Rasul." Faqala fa ini shaimun. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawaban Aisyah tidak ada makanan, Nabi mengatakan, "Saya puasa, Aisyah." Tsumma atana yauma akhar. Kemudian Nabi mendatangi Aisyah di hari yang lain. Kemudian Aisyah mengatakan, "Uhdiyalana haisyun." Wahai Nabi, wahai Rasul, kami mendapat hadiah berupa jenang dari kurma. Nah, ketika pada saat itu, arini falakot asbahtu shaiman. Hari ini nampakkan kepada saya, kata Nabi. Falakot asbahtu shaiman, pada saat itu padahal saya dalam keadaan puasa, kata Aisyah. Fa'akala, kemudian Nabi Muhammad memakan jenang tersebut. Jadi sangat-sangat, kalau kita lihat daripada teks hadis ini, Nabi itu adalah orang miskin. Makan saja susah. Ini terbukti daripada apa yang beliau pertanyakan kepada Aisyah tentang makanan pada saat itu. Ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumahmu?" Aisyah mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah." Satu ketika datang lagi Nabi Muhammad ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah menawarkan, "Wahai Rasulullah, saya punya jenang yang diberi oleh orang lain. Kemudian coba sini," kata Rasul. "Sini coba saya lihat." Kemudian pada saat itu Aisyah puasa, tapi Nabi Muhammad setelah melihat jenang ini kemudian dimakan oleh Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad begitu miskin dan begitu kekurangan. Nah, sehingga hendaknya kita belajar dari kehidupan Nabi Muhammad dengan kekurangan, dengan ketidakpunyaan. Beliau tetap beriman kepada Allah, bahkan keimanannya kuat. Beda dengan kita, kalau diuji saja sedikit gak punya, kita sudah kufur terhadap nikmat Allah. Kadal fakru ayakuna kufroh. Kalau kita diuji sedikit saja tidak punya atau fakir, kita sudah kufur. Nah, jadi begini, hadis ini adalah berkaitan dengan puasa sunnah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika Nabi tidak menemukan makanan di rumah, maka beliau puasa. Puasa yang dianggap di sini adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Sehingga teks hadis ini atau konteks pada saat itu diterapkan pada saat konteks bulan Ramadan itu tidak tepat. Artinya apa? Ada seorang yang baru datang dari kerja, pulang ke rumah tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada enggak makanan?" Pada pas waktu puasa tanya begitu. Pas bulan puasa atau bulan Ramadan tanya semacam itu.
kemudian dijawab tidak ada, atau dijawab ada, kemudian dia makan. Ini nggak cocok. Karena teks ini konteksnya pada saat itu atau keadaan pada saat itu adalah pada hari-hari biasa selain hari bulan Ramadan. Sehingga Nabi pada saat itu kadang puasa, kadang tidak puasa. Ketika menemukan makanan, kemudian Nabi tidak puasa. Ketika tidak menemukan, beliau puasa. Ini adalah dilakukan di hari-hari selain bulan Ramadan. Wa an Sahal bin Sa'id, saking Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasul, la yazalu ora lengser-lengser sapa annasu menungso bi khairin kelawan kebagusan ma ajalu selagine